nyaman-nyaman nongku taya. Nah teman-teman, kalau kemarin pada saat saya umroh itu hanya makan di rumah makan Arab Saudi yang namanya nasi Bukhari. Nah kali ini saya akan mau membuat sendiri ya, apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dan seperti apa prosesnya. Yuk kita ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Cikidon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara atau resep memasak nasi Bukhari khas Arab Saudi ya. Karena masih banyak nih orang yang awam terkait dengan masakan Timur Tengah. Nah, bahan yang pertama tentu di sini sudah ada ayam potong. Nah, ayam potong ini nggak terlalu besar, saya beli 2 kilo cuman Rp100.000. Kemudian setelah dipotong-potong kecil, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah ayam sudah dicuci bersih, teman-teman, baru kita siapkan alat perang selanjutnya. Tentu di sini ada tempat penggorengan. Kemudian setelah itu kita tuangin minyak secukupnya. Kalau bisa yang banyak ya teman-teman, supaya nyebur seperti ini nih. Nah tujuannya ayamnya ini digoreng teman-teman supaya nggak amis dan aromanya semakin sedap seperti itu. Oh iya teman-teman, tapi ada juga ya orang yang memasak nasi Bukhari ini nggak harus digoreng dulu ayamnya, langsung dicebur dan dicampur aduk dengan bumbu-bumbu kehidupannya. Nah kalau ayamnya sudah digoreng semua teman-teman, baru kita ke proses selanjutnya. Kita siapkan racikan bumbu-bumbu kehidupannya. Tentu yang pertama di sini ada bawang bombay, kemudian sedikit tomat dan wortel. Nah kalau ini bumbu Bukharinya yang sengaja saya beli di Arab Saudi. Nah kalau yang satu ini namanya warak seba kata orang Arab. Nggak tahu kalau di Indonesia, tapi sejenis rempah-rempah. Kemudian di sini sudah saya siapkan ini tomatum atau salsa kata orang Arab. Kemudian setelah salsa kita siapkan ini lemon kering. Nah teman-teman, ini sekedar masukan dan tips buat teman-teman ya. Jadi kalau mau masak nasi Bukhari itu semakin banyak tomatnya itu semakin mantap. Tapi biasanya saya teman-teman jarang pakai tomat mentah seperti ini ya. Jadi beli kemasan yang cair seperti tadi yang namanya salsa. Berhubung ini tinggal 2 saset ya, 2 seperti ini kemasan. Terpaksa saya tambah dengan tomat mentah yang harus di blender. Nah setelah itu kita siapkan 2 meji ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, yang meji itu penyedap rasa. Kemudian di sini ada kapulaga. Masya Allah, ternyata kalau dipikir-pikir ya teman-teman, ini rempah-rempahnya seperti jamu herbal. Tapi memang Masya Allah makanan Arab itu makanan sehat. Kemudian di sini ditambah lagi sedikit cengkeh sebagai penyedap rasa. Kemudian ada bawang putih. Oh iya teman-teman, sedikit masukan, kalau teman-teman masak nasi Bukhari nggak harus pakai bawang putih loh ya, tapi ada juga yang memakai. Lanjut cerita, ini sudah saya kupas bawang bombaynya, kemudian kita cincang-cincang atau kita iris-iris seperti ini. Setelah kita iris-iris ya, tapi tipis-tipis saja ya teman-teman, jangan terlalu besar-besar. Karena nanti pas digorengnya supaya cepat lembut seperti itu. Nah setelah diiris-iris, setelah dicincang-cincang, baru kita siapkan panci. Ini panci dangdang atau panci sayur. Nah kalau pancinya sudah siap seperti ini teman-teman, baru kita nyalakan kompor kehidupannya. Kemudian kita tuangin minyak goreng secukupnya. Kalau bisa ya agak banyak. Kenapa? Karena ini sebentar lagi saya akan mau menggoreng bawang bombay dan rempah-rempah yang lain. Nah masih ingat yang ini ya teman-teman, namanya warak seba. Jadi ini sejenis rempah-rempah kalau sudah dimasukin ke sini, tapi dipastikan minyak gorengnya mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih baru kita nyusul masukin bawang bombay yang tadi sudah dicincang atau sudah diiris-iris tipis. Kemudian setelah itu baru kita aduk-aduk teman-teman ya. Ini namanya digoreng, tapi digorengnya itu di panci sayur, bukan di tempat penggorengan seperti wajan seperti itu. Lanjut cerita, setelah ini diperkirakan sudah agak sedikit kercek-kercek ya teman-teman, baru kita blender lagi nih, blender tomat tadi yang mentah buat tambahan salsanya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, semakin banyak salsanya atau semakin banyak tomatumnya, ini semakin enak teman-teman. Nah ini sengaja memang saya beli di Arab Saudi, cuman sisanya tinggal 2 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai salsa atau tomatum yang saset seperti ini,
itu bisa belanja di online shop. Setelah tomatnya sudah dituangin semua, sudah diperes-peres seperti ini ya, sudah dimasukin, baru kita masukin bumbu bukhorinya. Nah ini yang tadi saya ceritakan, saya beli di Arab Saudi, itu yang sudah berbentuk serbuk seperti ini ya teman-teman. Itu murah sekali, cuma 10 real Saudi. Tapi kalau teman-teman mau masak nasi bukhori itu nggak harus ke Arab Saudi, sekarang sudah banyak dijual di online shop. Oke, lanjut cerita, kita tambahin ini tadi ada lemon kering ya. Gak usah terlalu banyak, lemon keringnya 2 aja teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata seperti ini. Nah setelah bumbu sudah diaduk merata seperti ini, baru kita siapkan ayamnya. Lalu kita cemplungin, kita masukin satu persatu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, biasanya ada juga ya teman-teman orang yang masak nasi bukhori itu nggak harus digoreng dulu. Tapi ini dia nih penampakannya kalau digoreng itu kan teman-teman, ini cukup Masya Allah, belum apa-apa udah menarik. Jadi ayamnya udah digoreng, nggak ada bau amis, kemudian baunya sedap. Kemudian setelah itu kita tuangin ini air panas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masak nasi bukhori, kita memang harus mempersiapkan air panas cadangan. Jadi ketika kita sambil ngaduk bumbu ya dengan ayam seperti itu, baru nanti kita tuangin air panas yang tadi sudah betul-betul mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata seperti ini. Wow, Masya Allah, kalau teman-teman ada di samping saya, ini tentu tercium bau sedapnya. Nah ini dia kayu manisnya sudah ditambahi ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman kayu manisnya agak sedikit banyak. Lanjut cerita teman-teman, ini dia penampakan daripada beras basmatinya ya. Ini beras basmati ya, beras basmati itu dari India biasanya teman-teman. Kalau di Arab Saudi mana mungkin tumbuh beras seperti ini gitu kan. Jadi ini dari India dan bentuknya memang panjang-panjang. Nah ini sengaja saya beli 2 kilo teman-teman ya, lumayan cukup dimakan 10 orang. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Oh iya teman-teman, kalau di Arab Saudi itu beras basmati ini banyak jenisnya. Ada Abu Bin, Abu Kas, dan masih banyak merek-merek yang lain. Lanjut cerita lagi, setelah berasnya sudah dicuci bersih, baru kita tuangin ke panci yang tadi sudah ada bumbu dan ayamnya itu tadi teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kalau diperkirakan airnya kurang, itu tambahi dengan air yang mendidih ya. Jangan dengan air yang biasa ya, harus yang mendidih teman-teman supaya cepat matang seperti itu kira-kira. Wow, ini dia penampakannya. Coba deh teman-teman, insya Allah nanti kalau udah satu kali mencicipi nasi bukhori yang ada rempah-rempah herbalnya, insya Allah mesti ketagihan. Nah kemudian setelah itu baru kita tambahin irisan wortel ya. Sekarang baru paham ya kenapa tadi harus ada bahan wortelnya. Nah ini dia tujuannya ya, supaya untuk bahan pelengkap aja sih sebetulnya. Karena semakin banyak sayurannya seperti ini ya, nanti semakin enak rasanya teman-teman. Top Marco top ya. Setelah wortel sudah tercampur seperti ini, terus kita aduk dan rajin mengaduk ya teman-teman sampai betul-betul merata. Tapi ingat ya teman-teman, usahakan sambil lalu dicicipi. Kalau memang sekiranya kurang garam, kurang asin ya sedikit tambahin. Kemudian kita tutup. Nah ini dia penampakannya setelah ditunggu beberapa menit seperti itu. Oh iya, pertanyaannya berapa menit kira-kira gitu kan? Ya sedanglah setengah jam gitu kan. Wah kalau udah setengah jam baru seperti ini kelihatannya dan penampakannya. Yuk kita tuangin dulu teman-teman. Ini sudah siap dieksekusi karena dari tadi siang saya sudah ngundang teman-teman untuk makan bersama. Karena kalau saya pribadi teman-teman itu selalu membiasakan masakan Arab ini mungkin sebulan sekali gitu kan. Baik nasi bukhori, nasi biryani, nasi mandi ataupun nasi kebuli. Wow, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ngiler pengen nyicipi, coba deh datang ke rumah saya, mesti saya jamu nasi bukhori seperti ini. Ini dia nih penampakannya. Wow, ini sudah ada bawang bombaynya yang sudah siap dieksekusi. Dan sambil lalu menunggu tamu-tamu yang tadi sudah diundang gitu kan, baru kita abadikan di video dulu. Nah
kira-kira seperti ini. Hasil kerja keras banting tulang dari siang sampai sore. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih sudah menonton video Abah Sam. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah barokah.